Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulish syahawati ila jannatil qurubat. Amma ba'du. Qala al muallif rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 420, paragraf kedua. Wa wajhun sanid. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu Baitun min Buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut kelak merupakan kunci bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya mengingatkan ya dalam kesempatan ini sebelum kita membaca ke kitab, agar kita menjaga ya irama amaliyah kita, ibadah kita. Apalagi sekarang musim ibtila. Kalau kita ingat-ingat dan kita renung-renungi, zaman kita ini merupakan zaman fitan, zaman fitnah, zaman penuh fitnah. Ini hadis-hadis Nabi yang banyak namanya hadisul fitan, hadis yang berbicara tentang fitnah-fitnah. Sayati zamanun ala ummati, dimulai dengan begitu tuh. Sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati. Awalnya begitu. Sayati artinya dengan saya kulus sama tuh. Jadi kalau sa tambahan huruf masuk kepada fi'il mudhari, present tense and present continuous tense. Itu artinya sekarang dan akan datang. Jadi nanti akan datang kepada umatku, itu zamanun, suatu masa. Nah, kalau kita ngaji bahasa Arab, tata bahasa Arab, zamanun ini nakiro. Nakiro itu nggak ada alif lam tapi tanwin. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya itu namanya indefinite. Kalau nakiro itu bahwa yang begitu datang. Bukan sekali datang udah selesai sampai kiamat, nggak datang lagi. Kita nggak tahu. Nanti datang di zaman cicit kita dan lain-lain. Begitu juga udah datang di zaman dahulu kita yang kita nggak tahu. Kalau itu kita lakukan, maka akan menimpa bahayanya begini. Di antaranya adalah
sayati zamanun ala ummati, orang-orang yang lari, yafirruna minal ulama. Lari, dia nggak mau dari ulama, dari ilmu. Ngaji nggak mau, padahal nggak berilmu. Ya, hati-hati, ini udah banyak bener. Ngomong banyak kelompok-kelompok sana juga dia ngaji, tapi ngaji sama guru-guru dia aja, nggak yang lain. Guru-gurunya itu naudzubillah bukan alim, tapi lebih kepada fitnah. Kenapa? Karena hanya satu sisi saja, membenarkan diri sendiri, menyalahkan yang lain. Padahal yang lain itu udah mengakar ribuan tahun di sini. Ini hati-hati, Pak. Makanya kita perbanyaklah kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam, tiap hari kita taubat. Kalau kita nggak biasa bangun malam, atau jarang-jarang, atau celang cepun namanya, ntar bangun ntar enggak gitu. Usahakan kita tuh bangun malam, kita sholat taubat, sholat sunat taubat, minimal 2 rakaat, idealnya 6 rakaat 3 salam. Ya, kita lakukan udah itu. Kita tambah dengan sholat-sholat yang lain, sholat tahajud dan lain-lain. Misalnya kalau kita perhatikan nih, sholat jamaah, sholat fardu penuh, alhamdulillah. Tapi tidak sampai tuntas. Ya kan, dengan wirid dan zikir udah pada Allahumma lantas jalan. Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, antara sholat fardu dengan wirid dan zikir itu bundling. Bundling istilahnya kan satu paket itu, Pak. Ya, Bu. Bukan terpisah, tidak, satu paket. Karena Nabi mengajarkan dan melaksanakan hal tersebut, kemudian sahabat melaksanakan. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengatakan itu tidak dilakukan sahabat, nauzubillah, terserah. Dia sudah berdusta terhadap Nabi dan para sahabat. Ya, hati-hati. Ya, sekarang tinggal kita nih. Ya, kita kembalikan, renungi, tadabbur. Ayo kita tingkatkan kualitas dan kuantitas, dua-duanya. Kualitasnya kita tingkatkan maupun kuantitas, jumlahnya kita banyakin, kita tambah. Yang penting sebagaimana yang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan waktu selama kita melek. Hal-hal yang tidak perlu, walaupun dibolehkan, tinggalkan. Min husnil mar'i, di antara seseorang yang baik adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Kita tinggalkan yang enggak perlu-perlu. Udah tinggalin. Misalnya main HP, baca segala macam, boleh, itu enggak dilarang. Ya, kita tinggalin udah. Kapan kita lihatnya? Kalau sudah istirahat, misalnya malam, boleh. Kita kurangi. Saya sih mohon maaf karena HP-nya udah penuh, saya jarang kata kawan-kawan ganti, saya diemin aja. Jadi saya delete aja. Yang video itu mohon maaf, saya nggak pernah saya buka, nggak pernah saya tahu, karena memang ya udah, saya bilang udah, ya, lebih bagus. Dan yang lain-lain. Ya, jadi Nabi itu sangat memanfaatkan waktu-waktu luang beliau dengan hal-hal yang paling mudah, yaitu berzikir. Udah, kita manfaatkan semuanya. Karena apa? Karena situasi dan kondisi begini, zaman fitnah, dan kita juga udah nggak pantas. Usia kita juga udah nggak pantas, masih kita gofil namanya, lengah terhadap ibadah yang lain. Ya, itu saja agar kita semakin mantap.
Sayang yang ikut sholat jamaah tadi dia nggak ikut ngaji. Kalau ikut ngaji kan bisa saya tambahkan, saya jelaskan. Minimal kita sadari itu bundling ya, satu paket antara jamaah dengan wirid dan zikir. Jangan sampai kita tinggalkan. Baik, kita ke kitab halaman 420 paragraf kedua dari bawah, wawajhun sanin. Wajah yang kedua, artinya sisi yang kedua. Kita masih membahas mengenai persoalan manakah yang afdol antara zikir khafi atau sir dengan zikir jahar. Dua-duanya boleh, tergantung konteksnya. Nah, ini tadi disimpulkan begitu. Wawajhun sanin, dan aspek yang kedua, wahwa anna jama'atan minal mufassirin, atau anna jama'ata minal mufassirin. Jadi boleh dua tuh, karena ada min, sisipan min. Minhum Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, Syekhu Malikin wabni Jarir, hamalul ayata ala zakir hala qiraatil Qur'an, wa annahu amarolahu bizikri ala hadhihi sifati ta'ziman lil Qur'ani, fala tarfa'u indahul aswad wa yaqwi hadzal wajhu ittisalaha biqaulihi ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Anna jama'ata minal mufassirin, bahwa jamaah kelompok dari ahli tafsir. Minhum, di antara ahli tafsir tersebut adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Syekhu Malikin, guru daripada Imam Malik dan guru daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Ini Malik bin Anas adalah imam mazhab yang kita kenal, Imam Malik. Yang kedua, Ibnu Jarir At-Tabari, saya ingatkan lagi, ini adalah ahli tafsir yang tafsirnya utuh 30 juz ada sampai sekarang. Sebelumnya para sahabat, tabi'in semuanya juga ahli tafsir, tapi tafsir mereka tidak utuh 30 juz, kecuali penggalan-penggalan yang lain. Misalnya tafsir Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Banyak. Tapi yang utuh pertama kali adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang meninggal tahun 310 Hijriah. Ini kalau merujuk kepada tafsir yang paling klasik adalah Ibnu Jarir. Kemudian diedit oleh doktor lulusan Universitas Al-Azhar kebangsaan Jordania, namanya Dr. Solah Al-Khalidi. Jadi saya punya tafsirnya utuh, tafsir Ibnu Jarirnya, dan juga yang sudah diedit oleh Dr. Solah Al-Khalidi. Ya, kalau kita baca agak berat karena beliau itu tulis pada zaman klasik. Apa kata Imam Abdurrahman bin Aslam dan lain-lain? Hamalul ayata ala zakir hala qiraatil Qur'an. Hamalu, mereka membawa, artinya menyisihkan, mengesampingkan ayat ini ala zakir kepada orang yang berzikir hala qiraatil Qur'an, ketika dia membaca Qur'an. Wa annahu amarolahu bizikri ala hadhihi sifati ta'ziman lil Qur'an. Ini yang sir ya.
Wa annahu amarolahu, dan sesungguhnya dia diperintahkan bizikri ala hadhihi sifat, dengan cara begini, sebagai ta'ziman lil Quran, karena mengagungkan Al-Quran. Fala tarfa'u indahu al-aswat, dia tidak mengeraskan suaranya. Wa yaqwi hadzal wajh ittisalaha biqaulihi ta'ala, dan diperkuat dalil ini hubungannya dengan ayat Al-Qur'an pada surat Al-A'raf, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al qur'anu, dan apabila Al-Qur'an quri'a dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkan bacaan Quran tadi. Wa ansitu, dan tenang, artinya jangan berisik ya. Ansitu itu artinya diam, jangan berisik. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahu lama amara bil insat, khasiya min zalika al-ikhladi ilal batalah. Fanabbaha ala annahu wa in kana ma'muran bis sukuti bil lisani illa anna taqlifaz zikri bil qalbi baqin hatta la yaghfala an zikrillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ulama ya. Ini Ibnu Katsir dalam tafsirnya membagi ada 3 sisi ya, dari 3 sisi. Faka'annahu, maka seolah-olah lama amara bil insat, ketika diperintahkan kita untuk jangan berisik, untuk tenang, diam ketika Al-Qur'an dibacakan. Khosya, karena takut, min zalika, dari yang demikian itu, al-ikhladi ilal batola, daripada khulud, keagungan, keabadian, ilal batola. Batola ini asalnya nganggur, sia-sia gitu. Kenapa? Karena kita berisik, kita nggak konsentrasi, nggak mendengarkan Al-Quran dibacakan atau bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi ada maknanya. Jadi wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, karena dikhawatirkan Al-Qur'an itu perennial, kalau bahasa mahasiswa, abadi ya, bacaannya tuh abadi, Al-Qur'annya juga abadi sebagai wahyu dan firman Allah, perennial. Jadi orang yang membaca dan mendengarkan Al-Quran seolah-olah dia mendapatkan keabadian. Ketika nggak konsentrasi, ketika berisik, maka itu ilal batolah, artinya nggak ada faidahnya. Wa in kana ma'muran bisukuti bil lisan, walaupun dan jika diperintahkan kita dengan as-sukut, diam ya, mendengarkan, insot, jangan berisik dan lain-lain, illa, tapi anna taklifaz zikri, bahwa perintah berzikir, taklif itu beban, perintah itu menjadi beban, bukan beban kita ngangkat sesuatu, bukan beban itu, bukan makna itu maksudnya. Yang dimaksud dengan beban ini adalah kita melakukan, namanya taklif. Makanya di dalam fikih hukumnya kita yang sudah akil balik mukallaf, orang yang dibebani atau orang yang terbebani. Atas apaan? Kewajiban-kewajiban sebagai mukallaf, sebagai orang yang terbebani karena sudah akil balik, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat dan lain-lain. Ya, itu namanya taklif. Jadi illa anna taklifaz zikri bil qalbi, bahwa perintah anjuran atau beban zikir dengan hati bakin tetap ada. Bakin itu artinya
tetap ada. Makanya di dalam tahlil hayyun hayyun maujud, hayyun ma'bud, hayyun bakin. Allah itu hayyun, hidup, bakin, tetap ada walaupun dunia dan alam semesta ini sudah hancur. Ada bakin. Jadi bukan bacanya bakun, tidak, bakin dia walaupun di mana aja bakin. Bahwa perintah berzikir dengan hati itu tetap aja ada begitu ya, walaupun zikir dengan suara keras dianjurkan. Jadi boleh para ulama tidak mempersoalkan mana apakah zikir bersuara atau enggak. Kayak kelompok lain gitu, udah nggak berzikir. Yang penting zikirnya kita berzikir, melakukan zikir itu yang paling pokok. Bukan berdebat, harus dengan sirrun, harus dengan jahrun dan lain-lain, bukan itu. Hatta la yakfala an zikrillah, sehingga kita nggak gofil, nggak lengah dari zikir kepada Allah. Makanya ayat surat Al-A'raf 205 yang dijadikan dalil itu ditutup biqaulihi ta'ala, wa lihadza khatamal ayat biqaulihi ta'ala. Oleh karena itu ayat ini ditutup dengan firman Allah, wala takun minal ghafilin. Wala takun, dan janganlah kalian atau Anda menjadi minal ghafilin, di antara orang-orang yang lengah. Ini enaknya begini, Al-Qur'an ada kata min. Ya. Artinya sebagian. Yang enggak ghafil ada gitu. Enggak ditutup kemungkinan-kemungkinan, makanya ditambah min. Wa minal laili, dan di antara sebagian malam. Fatahajjat bihi nafilatal laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian min, namanya min dalam bahasa Arab litab'id, maknanya adalah sebagian. Terus wa wajhun salis, aspek yang ketiga, wa huwa annal amra fil ayati khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam al kamili al mukmili. Aspek yang ketiga, ayat tersebut atau perintah tersebut khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al kamil, yang sempurna, al mukmili, yang disempurnakan. Jadi bacaan tadi secara sir dan lain ansitu itu kepada Nabi. Ini pendapat yang ketiga, artinya lemah, karena perintah kepada Nabi juga perintah kepada umatnya. Tapi nanti ada pengecualian, ada perintah tersebut wajib kepada Nabi, tidak wajib kepada umatnya. Ini para ulama sudah merumuskan itu. Jadi kelompok-kelompok yang mengatakan mengikut Nabi, sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, ya wajib. Tapi kalau buat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjuran, wa minal laili fatahajjat bihi. Jadi tahajjud ini fi'il amr, fi'il perintah, tapi bukan wujuban. Wujuban kepada Nabi, kepada kita anjuran, tapi Allah tegaskan, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun sifatnya anjuran, orang yang mengerjakan, mudah-mudahan Allah akan angkat ke tempat yang terpuji. Nah, jadi kelompok mereka, kalau mereka malam enggak bangun sholat tahajud, berdosa karena wajib. Nggak yakin saya tuh, nggak yakin.
Kalau dia tahajud ya boleh, bagus gitu. Tapi apakah setiap malam? Nah, ini persoalan. Kalau kita anjuran tapi sangat bersifat dianjurkan kalau perlu disiram bangun sebagaimana hadis Nabi, ya kan? Kalau suaminya bangun duluan, nyepretin dengan air sedikit, istrinya ajak bangun. Begitu juga sebaliknya, kalau istrinya bangun duluan, kemudian nyepretin air sedikit suaminya agar bangun sholat. Kalau kita nggak bangun, bagi yang wajib, bagi yang mengikuti Nabi dah. Karena Nabi itu malam berdosa nggak? Dosa. Ya biarin aja urusan dia. Kalau kita sih ngikuti ulama, itulah yang sanad, yang sering saya ingatkan bahwa sanad itu al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama, dan ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah adalah bersanad sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairuhu mimman huwa mahallul wasawisi wal khawatiri ar-radiati fa ma'murun bil jahri li'annahu asyaddu ta'siran fi dab'iha. Adapun pendapat yang mengatakan sebaliknya, bukan dengan sirrun, bukan dengan pelan-pelan, bukan dalam hati. Amma ghairuhu itu maksudnya. Mimman huwa mahallul wasawis, karena pelan itu problema kita adalah terpengaruh oleh bisikan-bisikan, ya, wasawis, yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi wasawis itu fi'il isim yang artinya dari jamak dari waswasa. Yuwaswisu waswasan, waswas bahasa Indonesia. Waswas itu jamaknya wasawis. Kalau itu kita pelan-pelan dalam hati, boleh jadi, ya, boleh jadi ini kita mahallun tempatnya. Al-wasawis, kita terpengaruh oleh bisikan-bisikan. Wal khawatir, dan pikiran-pikiran. Karena kalau bahasa Indonesia, khawatir beda dengan makna aslinya dalam bahasa Arab. Jadi khawatir ini jamak dari khotir. Khotir itu pikiran. Ar-rodi'ah yang asalnya tercela, ya. Rodi itu yang rendah. Pikiran-pikiran yang rendah maksudnya pikiran-pikiran yang ngeres. Kita karena tadi zikirnya dengan qalbun, boleh jadi perpindahan zikir yang pendek saja kalau kita enggak konsentrasi, maka aud-audan tuh kembali lagi yang asal. Misalnya kita sholawat lah, sallallahu ala Muhammad yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Udah selesai, misalnya 1000, kita pindah, kita kepada istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ntar kita tuh bolak-balik tuh. Ntar kepada apa? Sallallahu alaihi wasallam, sholawat. Iya kan? Padahal kita sedang istighfar. Itu dikhawatirkan, itu aja. Gitu. Ini pendapat yang lain. Ya. Wa amma ghairuhu mimman huwa mahallul wasawisi wal khawatirir radiyah. Pamakmurun bil jahri, maka yang begitu diperintahkan untuk membaca dengan keras jahat. Ya, ini para ulama nih, bapak-bapak, bukan kata kita. Makanya ya Allah Rabbi, kelompok-kelompok yang baru punya belajar 2-3 hadis, yang masih baca terjemahan bahasa Indonesia, udah sok bener itu. Padahal sanad kita ini ulama-ulama besar, yang sekarang mereka obok-obok gitu, yang mereka musyrikkan dan segala macam, naudzubillah.
Nauzubillah ya Pak. Ini zaman fitnah. Jadi mereka tuh ahlul fitnah dah jadinya. Kerjanya fitnah sana fitnah sini, yang seolah-olah dia benar padahal hakikatnya salah, cuma pengikutnya adalah orang-orang yang jahil, ya, kena korban dah, ya, daripada fitnah-fitnah. Naudzubillah. Li'annahu asyaddu ta'siran fi daf'iha, karena dengan jahar tadi asyaddu lebih kuat, taksiron pengaruhnya bidap'iha untuk menolak. Menolak apa? Yang tadi tuh kebolak-balik segala macam itu, ya, bacaan. Makanya kerasin aja dah daripada kita sirrun, ya, dalam hati. Jadi dari asalnya kita boleh rame-rame apa kita baca keras. Kalau kita sendiri boleh. Tapi kalau kita tadi ya tebolak-tebalik pikiran kita kemana-mana, boleh kita keraskan walaupun sendiri. Wa yu'ayyidu hadzal wajha ma akhrajahu al-Bazzar an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'awwidu hadzal wajha, dan aspek ini wajhun yang terakhir ini yu'ayyidu didukung, diperkuat apa yang dikeluarkan, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Ini salah seorang sahabat yang pintar dan cerdas yang dikirim oleh Nabi ke Yaman untuk ngajarin ahlu Yaman, ya. Itu Nabi tes, ya Mu'adz, engkau mengajar ini apa umat di Yaman, apa yang kau lakukan? Ya, aku berpedoman kepada Al-Quran, wahyu, dan kepada sunnah atau hadis engkau. Terus kalau itu nggak ada dua, barulah saya berijtihad. Dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla minkum bil laili falyajhar bi qiraatihi. Siapa orang di antara kamu, minkum, mudah-mudahan kita termasuk yang melakukan ini, karena sebagian enggak pada bangun gitu. Ya, makanya memberikan min litabid. Man shalla minkum bil laili, siapa orang yang bangun malam dan sholat di antara kamu pada waktu malam, fal yajhar bi qiraatihi, maka hendaklah ia mengeraskan bacaannya. Fa innal malaikata tusolli bi sholatihi wa tasma'u li qiraatihi. Kenapa dianjurkan agar keras? Karena sesungguhnya malaikat juga bersolawat dengan solawat kita, ya. Jadi man sholla di sini dalam konteks yang kita bahas adalah bersolawat. Karena solawat dan sholla maknanya secara generik, secara harfiah, kalau bahasa Indonesia itu tadi secara kebahasaan atau etimologi. Jadi secara kebahasaan sholat itu sholat dan bersolawat. Karena malaikat ngikut itu. Kalau kita sholat dia sholat, kalau kita sholawat dia sholawat. Masya Allah. Hadisnya udah sering saya kutip. Yanzilu ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Absen para malaikat, ya, ke langit yang paling dekat kepada kita dunia, ngabsen hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar, hal min taibin, apakah ada orang yang bertaubat. Wa inna mu'mini al-jinni allazina yakununa fil hawa wa jiranihi ma'ahu fi maskanihi yusalluna bi sholatihi wa yastami'una qira'atahu.
Yang tadi di atas, watasma'u liqiraatihi, dan para malaikat juga mendengarkan bacaan kita. Enak benar itu kita. Ya, kita bersolawat, malaikat ikut solawat dan juga mendengarkan bacaan yang kita baca. Kalau kita sholat sama. Wa inna mu'mini, bukan malaikat aja, tapi dan sesungguhnya mu'mini al-jinni, asalnya mu'minina, karena dia mudhof maka nunnya dibuang menjadi mu'mini. Dan mukmin dari bangsa jin, artinya bangsa jin yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yakununa fil hawa, di mana jin-jin itu berada di udara, di alam yang enggak nampak mata kita. Wajironihi, dan juga tetangga-tetangga jin. Jadi ada tambahan nih, jin yang beriman. Karena ada surat jin itu, ada jin yang beriman. Fi maskanihi wajironihi ma'ahu, dan tetangga-tetangga jin bersama jin fi maskanihi, di maskan dia, di tempat dia menetap. Kalau kayak kita kayak di rumah, tapi kita nggak tahu lah, dia menetap. Yusalluna bisolatihi, para bangsa jin yang beriman pun yusalluna bisolatihi, bersolawat bersama dengan solatnya kita yang bersolawat, atau dia bersolat bersama kita yang melaksanakan solat. Wa yastami'una qira'atahu, dan bangsa jin yang beriman pun mendengarkan bacaan kita, bacaannya orang yang bersolawat maupun orang yang bersolawat. Jadi bukan para malaikat saja, masuk jin yang beriman maupun tetangga-tetangga tuh, semua diajak ya. Jadi bertambah. Ini memang dalam sebuah hadis disebutkan, cuman jarang dibahas. Ya, saya pernah bahas juga dalam Ramadan. Jadi para malaikat itu di bulan Ramadan ketika kita sholat malam, baik itu tarawih maupun sholat malam dan lain-lain, dan para malaikat pun bertasbih, berzikir dan lain-lain, ketika itu pada saat bersamaan tasbih zikir kita dengan para malaikat, itu kita mendapatkan begitu besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama ya. Bacaan-bacaan kita, zikir kita, sholawat kita, sholat kita dan lain-lain, artinya apa? Pas dan tepat dengan yang dilakukan oleh para malaikat maupun para jin yang beriman. Wa innahu yantaridu bijahrihi biqiraatihi andarihi wa anid dauri allati haulahu fasaqal jinnu wa maradat asyayatin. Wa innahu yantaridu, dan sesungguhnya yantirudu bijahrihi, suara keras kita berzikir, bersolawat dan lain-lain, yantaridu, mengusir. Asalnya toroda itu kita menolak, makanya tordun itu parcel, kiriman paket. Karena apa? Karena dikirim ke sono gitu. Kalau bahasa kita di sini yantoridu, ditendang. Sono lo, ngapain kesini gitu. Ya, yantoridu bijahrihi biqiraatihi. Karena bacaan yang keras, suara keras itu mengusir, biqiraatihi dengan bacaan keras tadi, andarihi dari rumahnya, wa anid daur dan dari peran, allati haulahu di mana sekitarnya, fasaqal jin maka jin-jin yang kusuk, yang fasik, sako, dia
menolak itu. Wa marodat asyayatin, begitu juga maroda. Maroda itu gangguan-gangguan. Asalnya kayak kita keos, kekeosan para syayatin. Nah, jadi pendapat ulama yang ketiga bahwa bacaan kita dengan keras pun dibolehkan sesuai dengan konteksnya. Jadi boleh kita membaca dengan dalam hati, boleh juga kita membaca dengan keras. Kalau di dalam hati agar kita menjaga, jangan sampai bacaannya kita nggak konsentrasi, terbolak terbalik dan lain-lain. Kalau keras kan rame-rame, kita lupa juga kita ingat, pasti gitu. Tetap aja kita. Nah, sampai di sini selesai. Wa ba'du. Nah, ini penjelasan yang lain. Jadi sampai di atas itu penjelasan mengenai bagaimana kita membaca zikir, apakah suara keras ataukah suara dalam hati. Dua-duanya boleh dan tidak tanakut, tidak kontradiksi antara yang membolehkan keras maupun yang membolehkan sir. Dua-duanya boleh. Jadi ayat Al-Quran yang tadi dibacakan, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, para ulama ahli tafsir sudah menjelaskan. Wa ba'du, dan selanjutnya, ini bahasa Arab asalnya bukan ba'du, ada yang dibuang. Asalnya ba'dahu, sesudahnya. Itu orang Arab tuh, bahasa Arab enak. Kalau ada yang dibuang maka dimunculkan dia menjadi dhamma. Asalnya nggak ada ba'du, ba ain dal, adanya ba'da. Karena dia zorok kedudukannya nih, qabla, nggak ada qablu. Min qablu asalnya min qablihi. Idza jaa nasrullahi wa fathullahi, gitu. Asalnya tuh idza jaa nasrullahi wa fathullahi. Ketika Allah yang kedua dibuang, maka muncullah di situ dhamma. Makanya fathu karena nasru, dia kalimat lengkap, bukan mudhof. Kalau mudhof itu jaa nasrullahi wal fathu, bukan wal fathi itu. Coba lihat di Quran. Kita kadang-kadang kan enak, sebelumnya apa? Nasrullahi wal fathi. Salah. Karena gramatikanya memang nggak betul gitu. Yang benar adalah wal fathu. Coba lihat di Al-Quran. Jadi di sini bahasa Arab wa ba'du, asalnya ba'dahu, dan sesudahnya. Faqad akhrajat Tabrani wal Bazzar bi isnadin hasanin anna Aliyan karramallahu wajha sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi. Sedikit lagi. Maka Imam At-Tabrani dan Imam Al-Bazzar mentakhrij hadis ini dengan sanad yang hasan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajahnya, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung nih direct Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah. Kalau bacanya ada ya, la, ya Rasulullah. Makanya kalau kita baca sholawat, apa itu iku mahalul qiyam dan lain-lain, hati-hati, jangan salah, jangan ya Rasulullah. Yang benar ya Rasulullah. Kenapa? Karena tarkib dua kalimat, kalimat Rasulun
dan kalimat Allah. Kalau dua itu nggak boleh udah, harus fathah ya Rasulullah. Kalau sendiri misalnya ya Abdallah. Kalau sendiri nggak boleh fathah, tetap dhamma. Ya Aliyun nggak boleh ya Aliyan. Ya ini sambil nambah ilmu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni ala aqrabit turuqi ilallah. Ini Sayyidina Ali nih. Dulluni ya Allah, kasih saya, asalnya dalaya dulu, tunjukkan saya, tunjukkan aku. Ala aqrabit turuqi, jalan yang paling dekat. Ilallah, kepada Allah. Turuk ini jamak dari torik. Torik itu jalan. Turuk jalan-jalan banyak. Wa ashaluha ala ibadihi. Nih, untung Sayyidina Ali tanyain. Jadi kita kebagian. Dan juga jalan yang paling gampang. Jadi nggak diulang. Asalnya wadulluni ala ashali at-turuki ala ibadihi. Kalau kita ulang-ulang, tapi bahasa Arab kan enak, nggak usah diulang. Udah disebutkan di awal, di belakangnya nggak diulang. Kalau kita ulang, dulluni ala aqrabit turuki ilallah wa dulluni ala ashalit turuki ala ibadihi. Panjang jadinya. Tunjukkan aku wahai Rasulullah jalan-jalan yang paling dekat kepada Allah dan jalan-jalan yang paling gampang, paling mudah atas hamba Allah. Wa afdaliha indahu ta'ala, dan yang paling afdal di sisi Allah. Udah paling dekat jalannya, udah paling gampang jalannya, tapi paling afdal. Kan enak itu, enak ya. Dekat, pendek, gampang, tapi paling afdal di sisi Allah. Paling berat pahalanya di sisi Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bimudawamati zikrillahi sirron wa jahron. Jawab Nabi, hai Ali, alaika, kerjakan atasmu. Udah setengah wajib gitu. Bimudawamati, dawamkan zikrillahi, zikir. Sirron wa jahron, baik sirron maupun jahron, baik pelan-pelan maupun keras-keras. Itu kata Nabi. Yang paling dekat, yang paling gampang dan paling afdal di sisi Allah, zikir, banyakin, dawamkan. Faqala Aliyun, Sayyidina Ali masih nanya lagi. Apa katanya? Kullun nasi zakirun. Itu sih baginda, semua orang juga udah ngelakuin, termasuk saya gitu. Ini minta yang khusus ini Sayyidina Ali gitu. Fakhas sini bisain, tapi ayo aku minta yang khusus Nabi, bagi saya yang khusus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, apa? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ini kalau kita tahlil, ustadz selalu ada yang pakai ini, ada yang enggak. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di min qabli. Afdalu sebaik-baik, seabdal ma qultuhu, kata Nabi, yang aku katakan. Wan nabiyuna min qabli, dan para nabi sebelum aku, kata Nabi apa? La ilaha illallah. Tahlil, kita diperintahkan untuk bertahlil. Aneh nih, kalau orang bertahlil dibilang bid'ah, syirik dan lain-lain, nggak ada tuntunannya. Dari mana?
Kalau persoalan ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, itu terserah, itu budaya. Tapi dia bukan melarang itu, melarang tahlil. Aneh kan? Aneh itu. Yang dipersoalkan tahlil, bukan persoalan 2 hari. Padahal di masyarakat ada yang anjurannya setiap hari, setiap saat kita doakan kepada mayit. Tapi kita pangsen. Kalau pangsen itu istilah apa sih? Kita adakan haplah, ya, haplah. Kita ngundang tetangga dan lain-lain. Bukan persoalan aspek tadi. Kita juga nggak ngikuti Hindu, nggak ngikuti. Siapa yang kita ngikuti? Enggak. Enak aja. Kalau orang yang bilang bahwa itu ikutan Hindu itu tuduhan, menuduh dia memfitnah dan lain-lain. Bahwa kita berdoa, ya. Karena di masyarakat ada misalnya almarhum Haji Sohirman tiap malam Jumat doang, ya kan? Karena tabarukan dengan malam Jumat. Ada yang tiap hari sampai 100 hari, tiap hari, tiap malam. Itu sih boleh-boleh saja kalau soal persoalan itu. Tapi persoalan inti adalah melarang membaca La ilaha illallah atau tahlil dan zikir-zikir yang lain. Itu persoalan. Jadi kita diperintahkan la ilaha illallah melalui lisan Nabi yang khusus kepada individu orang. Ini kita bersyukur kepada Sayyidina Ali nih karena minta yang khusus. Kalau itu zikir-zikir yang itu sudah umum dilakukan oleh orang-orang dan termasuk saya, ya Rasulullah. Saya pengen nih yang khusus, yang spesial, kayak martabak gitu ya, martabak spesial. Ternyata tahlil diperintahkan untuk tahlil. Ini hadis-hadis ini di mana-mana dikutip, termasuk dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ahli hadis. Ya. Walau annas samawati wal ardin fi kaffatin atau fi kiffatin wala ilaha illallah fi kiffatin la rojahat bihim. Dengarkan nih. Walau anna, dan andaikan langit, ini jamak, langit-langit, wal arodin, dan bumi-bumi, ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Fi kifatin, di satu dacin timbangan. Tahu nggak dacin ya, anak milenial? Ya, timbangan itu kan ada ininya nih, bandul, itu namanya dacin. Jadi berat langit 7 lapis langit dan 7 lapis bumi di dacin timbangan ini. Wala ilaha illallah, dan tahlil di dacin timbangan yang satu. La rojahat bihim, maka la ilaha illallah itu lebih berat ketimbang beratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini kata Nabi nih, bukan kata saya. Diomelin bid'ah itu tahlil. Aneh. Wala taqumul qiyamah wa alal ardi man yaqulu la ilaha illallah. Dan tidak terjadi kiamat di atas bumi adalah orang yang membaca tahlil la ilaha illallah. Summa qala Aliun, kemudian Sayyidina Ali berkata, fa kaifa azkuru? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghammid, perintah, ainaika wasma' minni. Jadi Sayyidina Ali minta kepada Nabi, gimana caranya baginda? Kalau kayak kita ini ente cerewet banget sih Ali. Tapi ini untuk kepentingan ilmu dan amaliyah. Bersyukur kita Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, fa kaifa azkuru, bagaimana caranya aku berzikir wahai Rasulullah?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghammid ainaika." Pejamkan kedua matamu. Berpejepin kita. Wasma minni, dan dengarkan dari aku. La ilaha illallah salasa marrat. Kita baca la ilaha illallah 3 kali. Summa qulha salasan wa ana asma. Kemudian kau katakan, hai Ali, 3 kali, dan aku mendengar, kata Nabi. Summa fa'ala dzalika bi rabbil sauti. Kemudian kau lakukan, kerjakan dengan suara yang tinggi. Artinya apa di sini? Boleh dua-duanya, gitu kan. Ya, gomit boleh kita pejamkan mata kita sambil, karena apa? Dalam keadaan seperti itu konsentrasi kita menjadi penuh. Boleh kita keras, nggak apa-apa. Gitu. Ya, yang penting amalannya, pelaksanaannya atau amaliyahnya, bukan berdebat soal dilakukan Nabi nggak dilakukan Nabi. Kita menjadi terbelakang, menjadi bodoh gitu. Nah, udah jelas semuanya, sekarang tinggal amaliyah kita. Ayo perbanyak dan lain-lain sebagainya begitu ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jahil, yang nggak ngaji, nggak belajar, nggak bersanad, menuduh, menyalahkan orang-orang lain yang sesuai dengan aturan dan anjuran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, insyaallah pada minggu yang akan datang, insyaallah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Baik, kurang lebih saya mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, kekurangan dan lain-lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.